Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in. والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين خصوصا مولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ شريف هداية الله سنن المنجد شربا ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر النووي الجاوي ونخص خاصة تامة إلى حضرة مشايخنا خصوصا في الحاج ميمون زبير في الحاج نيدي أنس الحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى الحاج عبد الرحيم أحمد الحاج فقيه إمام أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu wa'lam. Wa'lam lan ngertia sira. Ketahuilah. Annahu setuhune kelakuan. Aji syakna setuhune kelakuan. Bahwasanya, tahuilah bahwasanya. Iku yang bagi seyogyanya. Iku yang bagi seyogyanya. Ayyutlabu yakni dituntut. Yutlabu dituntut. Artinya dituntut itu artinya bahwa dianjurkan. Dianjurkan lirrojuli kadue wong lanang. Yutlabu yakni yutlabu disupri atau dituntut lirrojuli kadue wong lanang. Sebaiknya seorang laki-laki dalam hal ini seorang suami opo ayyusia yenta berwasiat, berpesan. Sini maksudnya adalah berpesan, memberikan nasihat, memberikan masukan. Ayyusia yenta berpesan sopo pesan sopo rojul imro'atahu istriye rojul. Imro'atahu ing istri rojul. Maksudnya ayyusya itu apa? Ayyak muroha. Yakni yak muroha perintah sopo rojul ha ing imro'atahu. Yak muroh. Yakni perintah sopo suami ha ing istri. Wayudzakiroha lan ngelingaken sopo suami ha ing istri.
wa yudzakiruha lan ngelingaken sapa rajul ha ing imra'atah. Sebaiknya seorang laki-laki hendaknya untuk menyuruh istrinya, menyuruh, mengingatkan. Mengingatkan menyuruh apa? Tentu menyuruh untuk melaksanakan sholat, menyuruh untuk melaksanakan puasa, menyuruh mengingatkan agar ingat sama tetangga-tetangganya yang miskin agar diperhatikan. Wa yasta'tifalan amrih gawe welas sapa rajul. Wa yasta'tifalan amrih gawe welas sapa rajul biha kelawan imro'ah. Wa yasta'tifalan amrih gawe welas sapa rajul biha kelawan imro'ah. Menyuruh istrinya, mengingatkan istrinya, dan juga berbuat welas asih terhadap istrinya. Artinya dalam hal menyuruh, mengingatkan itu tidak kasar. Wa yasta'tifa biha itu artinya dalam hal kita, misalkan seorang suami nyuruh istri kita, ya nyuruh tapi dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang tidak kasar, kata-kata yang tidak sampai menyakiti perasaan istri. Ini tentu sangat sulit kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga kita. Ya, tetapi paling tidak kita belajar sedikit-sedikit. Belajar sedikit-sedikit. Karena dalam dunia rumah tangga tentu tidak semudah yang disampaikan dalam teori untuk bisa dipraktekkan. Tetapi paling tidak kita belajar. Saya mengingatkan diri sendiri dan juga mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwa kalau kita menyuruh istri kita, mengingatkan istri kita, itu harus memperhatikan wa yasta'tifa biha. Jadi ada sikap kelembutan dari dalam diri kita menyikapi istri dalam hal sikap ataupun dalam hal perkataan. Menyuruh ya tidak kasar, mengingatkan ya tidak sampai menyakitkan hati. Wa fil hadithi lan diterangaken ing dalam siji hadis, ai waruwiya fil hadis. Wa fil hadithi lan diterangaken ing dalam siji hadis, diriwayataken dalam satu hadis. Dalam suatu hadis ada keterangan, ada perkataan Rasulullah. Rasulullah berkata begini, rahimallahu rajulan qala ya ahla salatakum siyamakum zakatakum miskinakum yatimakum jironakum. Ya ahla, duhai istri, duhai sang istri, sholatakum, ingat sholat kalian. Sholatakum elinga, sholat sopo sira kabeh. Ya ahla, rahima, muga-muga melasi sopo Allahu Gusti Allah rojulan ing wong lanang. Rojulan ing wong lanang qala kang ngucap sapa rojul. Rasulullah mendoakan rahimallahu rojulan qala. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada seorang suami yang ngomong sama istrinya begini. Ya ahla sholatakum, wahai keluargaku, istriku,
semuanya anak-anakku, sholatakum, elinga sholat sopo sira kabeh, ingat sholat jangan ditinggalkan. Siamakum, puasa sira kabeh, elinga puasa sira kabeh. Ingat puasanya jangan sampai dilupakan, jangan sampai ditinggalkan. Jadi menjelang Ramadan, suami mengingatkan istrinya, anak-anaknya agar bisa menjalankan berpuasa. Lalu misalkan sampai nanti zakat fitrah, ya tentu kalau zakat fitrah itu kewajibannya ada pada suami sebagai kepala rumah tangga. Ini misalkan istrinya kaya raya, istrinya kaya, sudah wajib mengeluarkan zakat. Ingetin. Jadi ingetin, zakatakum elinga zakat sopo sira kabeh. Ingat ya istriku, kamu hartamu sudah wajib zakat, dikeluarkan zakatnya. Tapi perkataannya lemah lembut. Sholatakum, siyamakum, zakatakum. Ingat sholat, jangan ditinggalkan, atau sholat. Kemudian puasa ya besok, hari Ramadan, jangan sampai tidak puasa. Lalu kalau memang istrinya kaya raya, ingatkan untuk membayar zakat, mengeluarkan zakat. Lalu misalkan juga memiliki rizki berlebih, miskinakum ing wong miskin sira kabeh. Yatimakum wong yatim sira kabeh. Ingat itu ada orang miskin di sekeliling kita, ada keluarga kita, ponakan, sepupu, ya. Lalu keluarga-keluarga terdekat kita itu kayaknya membutuhkan. Ingat, kita punya rizki berlebih, kasih. Ingat itu di sana ada anak yatim. Mengingatkan ini, miskinakum, orang-orang miskin kalian semua, yatimakum, wong ya orang-orang yatim sira kabeh. Jironakum, tetangga sira kabeh. Itu ingat tetangga, jironakum, tetangga sira kabeh. Ingat itu tetangga ya, ibu. Misalkan kita manggilnya ibu atau manggilnya mama, atau manggilnya neng, sayang, ingat itu tetangga kita tuh yang sebelah kita tuh, kita kan masak sayur banyak, kirimin. Kita masakan banyak, kirimin tetangga. Nah, la'allallahu menowo itu barangkali. La'allallahu menowo sopo Allahu Gusti Allah. Barangkali saja Allah iku yajma'ukum bakal ngumpulaken sopo Allah. Iku yajma'ukum bakal ngumpulaken sopo Allah kum ing sira kabeh ma'ahum sertane miskin lan yatim, ma'ahum sertane miskin lan yatim lan tetangga, ma'ahum sertane miskin, orang-orang miskin, anak-anak yatim, tetangga-tetangga, Allah mengumpulkan kalian bersama dengan mereka fil jannati ing dalam surga. Bu, ingat itu ada anak orang miskin, ada anak yatim, disantuni tetangga kita berikan masakan kita. Ya, barangkali saja nanti Allah akan mengumpulkan kita, mengumpulkan ibu dan keluarga kita di surganya nanti bersama dengan mereka. Jadi ada wayasta'tifah. Sekali lagi, dalam hal kita menyuruh, mengingatkan, itu harus isti'ataf, berusaha lemah lembut, welas asih. Kemudian apa lagi? Wa ayyung fiqo lan arep yenta memberikan nafkah. Wa ayyung fiqo lan arep yenta nafkahi sopo rojul.
alaiha ingatase imro'ah wa ayyung fiqalan arep yenta nafkahi sapa rajul alaiha ingatase imro'ah. Hendaknya seorang suami ketika memberikan nafkah kepada istri itu ala qadri wus'ihi, ala qadri wus'ihi ingatase kadar kemampuane rajul, ala qadri wus'ihi ingatase kadar kemampuane rajul. Jadi semampu kita kaum laki-laki memberikan nafkah itu ya semampu kita. Artinya misalkan kita punya rezeki yang lebih, ya kita menafkahi istri juga kira-kira memadai. Kira-kira memadai. Aitaqatihi, dan tentu diukur dengan kemampuan kitanya. Aitaqatihi yakni kemampuane rajul wa quwwatihi lan kekuatane rajul. Aitaqatihi yakni kemampuane rajul wa quwwatihi lan kekuatane rajul. Sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Itulah kadar nafkah untuk istri kita. Jadi menyuruh, memberikan masukan, mengingatkan, lalu memberikan nafkah sama istri kita. Lalu apa lagi nih? Wa ayyastahmila. Wa ayyastahmila lan arep yenta menanggung beban. Wa ayyastahmila lan arep yenta menanggung beban sapa rajul. Menanggung beban sapa rajul alaiha ingatase imro'ah. Ini menanggung beban, maksudnya menanggung beban itu kita saya lanjutkan saja. Idza adathu ing dalem nalikane nyakiti perasaan sopo istri, sopo imro'ah, idza adathu ing dalem nalikane nyakiti perasaan sopo imro'ah hu ing rajul. Idza adathu ing dalem nalikane nyakiti perasaan sopo imro'ah hu ing rajul. Jadi artinya kalau misalkan istri kita kadang mungkin karena sedang capek, lelah, mengurusi anak kita, mengurusi rumah tangga, mengurusi pakaian kita, mengurusi rumah, dan lain-lain. Lalu akhirnya ngoceh, cerewet. Muncul tuh kata-kata yang kadang nyakitin. Nyelkit, kata-kata nyelkit, kata-kata yang tajam sampai membuat hati kita tersinggung. Udah, telan saja. Yastahmila itu udahlah, telan saja. Kalau misalkan sesekali istri kita ngomong yang macem-macem, ngomong yang enggak, ucapannya itu nyelkit, nyakitin hati kita, udah tanggung saja, telan saja, udah, nggak usah dibales. Nah ini susah lagi nih. Ini justru biasanya ya timbulnya pertengkaran itu ya gara-gara ego dari keduanya ya, ego dari dua-duanya, egonya suami, egonya istri. Kadang suami merasa dirinya sudah kerja, sudah banting tulang, berangkat pagi, pulang sampai misalkan sore hari, sampai malam, mestinya ngerasanya harusnya istirahat di rumah, pengen nyaman, ketemu keluarga, pengen istirahat, beban kantor itu sudah jangan sampai dibawa ke rumah. Tiba-tiba sampai rumah, istrinya misalkan juga sama-sama merasa dirinya
pekerjaan rumah segala macam. Akhirnya tanpa sadar lalu keluar tuh ucapan yang katakanlah membuat suaminya itu tersinggung. Nah, itu jadi masalah biasanya. Ego, ditanya kaum laki-lakinya ngerasa, saya tuh dari pagi sudah berangkat pagi-pagi kerja di kantor banyak beban, sampai rumah pengen istirahat, malah kamu ngomongnya begitu, bla 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 bla. Istrinya nggak mau kalah. Saya dari pagi ayah enak, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu beres sampai rumah, nggak tahu apa yang terjadi di rumah, pakaian, piring, makan anak-anak, beban ini, ini jadi pertengkaran. Ini karena ego kedua-duanya. Nah, kalau kita kaum laki-laki sedikit menurunkan tensi, barangkali sih tidak sampai terjadi ya katakanlah pertengkaran yang hebat. Tidak sampai terjadi pertengkaran yang kalau kita kaum laki-lakinya kena ego juga, ya sudah jadi. Makanya ini dalam kitab Mungkudul Jan ini benar-benar kita disentil dengan kenyataan kita yang sehari-hari kita alami dalam menyikapi keluarga. Sikapnya tadi, idza adathu. Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan? Bi ayyasbiro. Ini bi ayyasbiro kelawan yenta sabar sopo rojul, orang laki-laki sabar. Dalam arti gambarannya bagaimana sikapnya sabar, tabah ala idza iha ingatase nyakitie wong wadon. Ala idza iha ingatase nyakitie wong wadon. Sabar, tahan, telen saja kalau istri kita ngomong yang macam-macam. Katanya fa innahu waqtun qalila, itu tuh sebentar, nggak lama, nggak ada. Diemin aja kalau bisa. Kalau kita jawab jadi sama-sama ego, sama-sama merasa perannya besar dalam rumah tangga. Wayatalat tofalan gawe lemah lembut. Wayatalat tofalan gawe welas asih sopo rojul biha. Wayatalat tofalan gawe welas asih sopo rojul biha kalawan imro'ah. Wayatalat tofalan gawe welas asih sopo rojul biha kalawan imro'ah. Sikap kita terus tampakkan, tunjukkan kelemah lembutan kita terhadap istri kita. Bi ayyudariyaha gambare yenta yudari ador ngubengi, maksudnya mempergauli. Bi ayyudariyaha gambare yenta mempergauli sopo rojul ha imro'ah. Di ayyudariyaha gambare yenta mempergauli sopo rojul haim imro'ah dengan apa? Bil ma'rufi, kelawan ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kelawan bagus, kelawan ya. Bagaimana? Tentu ukurannya berbeda-beda antara keluarga satu dengan yang lain. Keluarga saya tentu berbeda dengan keluarganya Mas Ari. Keluarganya Mas Ari berbeda dengan keluarganya Pak Sukirna.
dan lain-lain. Tentu yang tahu standarnya kita, yang tahu ukurannya kita. Tetapi secara umum ma'ruf itu ya bagaimana kita bisa menciptakan kemaslahatan dalam keluarga kita dengan cara kita masing-masing. Tentu fa innahunna krana setuhune an-nisa, oleh karena sesungguhnya para perempuan, fa innahunna krana setuhune an-nisa iku naqisatu aqlin, iku naqisatu aqlin wong kang kurang akale, iku naqisatu aqlin wong kang kurang akale, wadinin lan agamae. Iku naqisatu aqlin piro-piro wong kang kurang akale, wadinin lan agama. Kenapa kita harus bisa bersikap baik dalam kondisi apapun? Bersikap lembut, sabar, ngalah, lalu omongan jangan sampai kasar, lemah lembut, lalu dan lain sebagainya harus kita tunjukkan. Karena fa innahunna naqisatu aqlin wa dinin. Sebab perempuan itu kurang akalnya. Maksudnya bukan akalnya kurang separuh, bukan. Karena perempuan itu kadang lebih mendahulukan perasaan daripada akal sehat. Punya lagi punya masalah, udah marah aja dulu, ngomong aja dulu, keluarin perasaannya yang didahulukan, akal sehatnya nanti. Kalau sudah dikasih tahu ini maksudnya begini, baru tuh oh begitu ya maksudnya. Tapi kan sudah marah, tapi sudah ngoceh yang macam-macam, udah ucapan kemana-mana udah. Innahunna naqisatu aqlin itu artinya kurang akalnya itu. Jadi perempuan itu lebih banyak, lebih mengedepankan perasaan daripada akal sehat. Wadinin dan kurang agama. Maksudnya kurang agama itu ya perempuan itu kan ada masa-masa dia tidak bisa beribadah. Contohnya pada saat lagi menstruasi. Lagi menstruasi itu otomatis dia tidak bisa sholat, bahkan haram sholat. Kalau pas bulan Ramadan yang nggak boleh puasa, otomatis ada waktu-waktu sehari-hari atau saat-saat seorang perempuan tidak bisa beribadah sebagaimana kayak laki-laki yang tidak ada batasnya. Tidak dibatasi kalau makanya kurang akal, kurang agama, itu maksudnya seperti itu. Wafil hadis lan yang diriwayatakan ing dalam siji hadis. Laula annallaha satarul mar'ata bil hayat laula annallaha lamun ora setuhune Allah, lamun ora setuhune Allah iku sataro nutupi sapa Allah al mar'ata ing wong wadon. Lamun ora setuhune Allah iku sataro nutupi sapa Allah al mar'ata ing wong wadon, ditutupi bil haya'i kelawan sifat malu, rasa malu. Andaikan Allah tidak menutupi perempuan dengan rasa malu, andaikan Allah tidak membekali atau tidak membekali rasa malu yang sangat besar, lakanat maka yaktini ana sapa wong wadon, lakanat yaktini ana sapa wong wadon ikulat usawi ora madani sapa wong wadon tidak menyamai kafan ing satu telapak tangan, kafan ing satu telapak tangan min turobin saking debu.
min turabin saking debu, maka niscaya dengan satu genggam debu, kafan satu genggam, dengan satu genggam debu pun masih utama satu genggam debu dengan perempuan. Andaikan perempuan tidak memiliki rasa malu. Tapi karena Allah Allah memberikan rasa malu yang sangat pada perempuan, maka tidak bisa dibandingkan dengan satu genggam. Ini perumpamaan saja. Karena ya perempuan ya begitu perempuan. Untung aja masih punya rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu udah apa-apa pengennya marah, apa-apa pengennya emosi, apa-apa udah akibatnya apa kata nanti, nggak dipikir lebih dahulu. Wa ayyuslikahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.